Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ada yang bisa bantu, Pak? Ya, saya tertarik mengenai XL7 ini. Bisa bantu jelaskan, Mas, tentang produk XL7 itu sendiri? Oke. Sekarang kita bantu tentang eksterior dulu, Pak ya. Eksteriornya kalau tampak dari depan, ini si XL7 ini sudah dilengkapi dengan LED headlamp with DRL. Kemudian di sini ada front grille dengan garnish chrome yang terlihat menyatu dengan DRL-nya. Kemudian di bawah sini ada lampu kabut atau fog lamp ya, dengan bezel berwarna hitam doff. Gitu. Mungkin dari sampingnya. Nah, di sini ada hood side slit ya, Pak ya. Biar terlihat aksen SUV gitu, lebih keren. Kemudian untuk tipe Alpha dan Beta, lampu sennya itu adanya di spion. Untuk Zeta adanya di fender. Gitu. Kemudian untuk handle-nya berwarna chrome untuk tipe Alpha dan Beta. Di atasnya ada roof rail. Karena ini mobil SUV, jadi kayaknya ada roof rail biar kelihatan lebih gagah, Pak ya. Kemudian ada skids. Terus over fender biar lebih gagah dan kelihatan lebih SUV. Ke belakangnya di sini ada rear defogger. Rear defogger ini cuma ada di tipe Alpha dan Beta. Di atasnya ada high mount stop lamp. Di semua tipe ada. Kalau di tipe Alpha ada tambahan spoiler, Pak. Spoiler belakang. Jadi lebih cakep lah. Terus ini ada backdoor pakai garnish warna chrome juga, itu ada di Alpha dan Beta. Untuk Zeta nggak ada. Di sini ada LED rear combination. Untuk tipe Alpha dan Beta itu nyala semuanya. Tapi untuk Zeta nggak nyala, Pak. Lanjut lagi. Oh ini. Di Alpha dan Beta sudah dilengkapi dengan rear kamera, Pak. Rear kamera parkir. Cuman semuanya udah dilengkapi dengan 2 titik sensor parkir. Alpha, Beta, Zeta udah ada sensor parkir. Alpha dan Beta ada kamera parkirnya. Khusus untuk tipe Alpha ada Smart e-mirror namanya. Smart e-mirror untuk merekam perjalanan ketika berkendara untuk di belakangnya. Ada kayak video recorder gitulah, Pak ya. Terus ini tuh rear bumper lower disebutnya. Ya biar kelihatan lebih gagah ya, Pak ya, lebih SUV lagi. Kemudian reflektor di belakangnya untuk SUV rata-rata berdiri seperti ini ya. Gitu. Kemudian ke ban paling. Bannya ini pakai lebar tapaknya 195/60, pakainya ring 16, Pak. Lebar ya. Lebar lumayan lah, jadi SUV-nya benar-benar kerasa, lebih lebar, lebih tinggi. Ini tingginya ground clearance-nya 200 mm. 200 mm. Lebih gagah lah. Jadi ketika ada kondisi jalan, kadang kan kalau misalnya SUV dipakai ke jalan jelek juga, Pak, lebih aman, lebih safe untuk bumper-bumper di bawahnya. Nah, kita lanjut ke bagian dalamnya, Pak. Silakan. Ini XL7 ini walaupun mobilnya SUV, tapi sudah sangat nyaman lah, Pak, untuk perjalanan jauh, perjalanan dekat, perjalanan segala medan. Pertama, kenyamanannya ada di sini, setirnya sudah menggunakan D-shape. Jadi lebih nyaman lagi ketika bermanuver. Kemudian ada audio switch controlnya. Jadi Bapak kalau misalnya buat mindahin volume atau channel di audionya, nggak usah megang ke sana, Bapak tetap fokus ke jalan, tangan aja yang bermain. Kemudian di sini ada Bluetooth untuk angkat tutup telepon. Untuk menyalakan dan mematikan mesinnya di sini ada engine start stop. Jadi lebih simpel apa ya. MID-nya di sini udah komplit. Kemudian di sini ada untuk pengaturan headlamp-nya, Pak. Jadi ketika Bapak nanjak, mobilnya nanjak itu biasanya lampunya ke atas kan ya. Tapi ini bisa diatur, Pak, untuk di XL7. Itu. Silakan dirasakan kenyamanannya, Pak. Kedap suaranya. Nah, untuk perjalanan jauh ini sangat enak sekali, Pak. Selain kedap suara, terus si kursinya ini udah tebal seperti ini dengan bentuk yang nyaman. Ini walaupun di sampingnya ini kecil nih,
cuman fungsinya lumayan. Kalau perjalanan jauh ini nggak akan bikin pegal nih Pak. Kemudian di sebelah kanannya itu ada high adjuster, itu untuk naik turunin kursi penumpang. Kursi sopir ya. Iya. Kursi sopirnya. Ketika perjalanan jauh, Bapak jangan khawatir merasa bosan, merasa kesal, karena di sini warnanya sudah disesuaikan untuk perjalanan jauh ya Pak ya. Di situ ada beige, di sini ada hitam, dan di sini ada aksen berwarna fiber seperti ini. Jadi lebih tenang gitu ke kitanya, untuk perjalanan jauh pun nggak akan kerasa. Di sini audionya sudah touchscreen. Audionya sudah touchscreen. Kemudian di sini AC-nya ini udah lebih dari digital Pak. Di XL7 ini sudah menggunakan AC auto climate with heater. Ya udah ada heaternya. Kemudian untuk perjalanan jauh juga ada hal simpel tapi berguna banget Pak. Ketika Bapak perlu minuman dingin, simpan aja di sini. AC-nya dinyalain. Nah, itu otomatis tetap dingin. Walaupun tidak sedingin di kulkas, cuman lumayan lah agak dingin gitu Pak. Ini hanya ada di tipe Alpha dan Beta. Kemudian untuk di tipe Alpha dan Beta dilengkapi dengan armrest. Armrest untuk di baris depan dan baris ke tengah, baris keduanya. Kemudian ada lagi power outlet Pak untuk ngecas. Jadi cas handphone itu untuk tipe Alpha dan Beta sampai ke baris ketiga itu ada Pak. Baris ketiga ada. Ya? Jadi ada 3 power outlet. Di depan, di tengah, dan di belakang. Itu untuk di depannya sudah sangat nyaman sekali. Mungkin kerasa Pak ya, di sini udah kedap suaranya luar biasa. Iya. Karena ketebalan si XL7 ini lebih luar biasa. Terus ada Twitter Pak. Lebih nyaman lagi kita ketika mendengarkan musik karena di sini sudah dilengkapi dengan Twitter. Jadi suaranya ngencring lah nyaman bahasa Indonesia nama. Apalagi ya untuk Smart e-mirror di sini ya. Oh iya. Untuk tipe Alpha itu Pak ya. Tipe Alpha itu ada Smart e-mirror dan isinya di sini. Jadi ketika Bapak mundur, itu rear kamera munculnya di sini. Nah, ketika video recorder kondisi mobil jalan munculnya di sini Pak. Itu depan dan belakang bisa terlihat. Berarti ada kamera lagi di sini mungkin ya Pak ya. Iya, ada kamera lagi nanti di sini. Gitu. Kemudian untuk karena ini si spionnya sudah electric mirror, jadi bisa diatur dari depan Pak. Iya. Jadi tangan Bapak nggak usah keluar lagi, mobil tetap tertutup, kacanya bisa diatur dari depan. Lebih nyaman ya. Lebih nyaman lagi. Mungkin kita ke baris kedua Pak. Boleh. Nah, kenyamanan selanjutnya pada XL7 itu di sini adanya one touch folding Pak. Nah, one touch folding ya, jadi tinggal dilipat terus dorong. Bisa maju mundur ya. Bisa maju mundur. Jadi ini space-nya luas banget Pak. 24 cm. Ketika ke belakang itu lebih simple. Lebih lebar ya, lebih nyaman ya buat penumpang baris ketiga. Nah, untuk baris ketiga bisa mandiri Pak. Biasanya kan suka minta bantuan yang baris kedua ya. Ini yang baris ketiga ketika yang lainnya udah pada keluar, kita tinggal mandiri lipat aja terus dorong dan kita bisa keluar. Untuk baris ketiga di sini udah ada cup holder di dua sisi, jadi lebih kebagian lah ya, kebagian tempat untuk makanan dan minuman. Di sini power outletnya. Untuk baris ketiga pun ada 2 titik Pak untuk senderannya. Ini 1 bisa lebih tegak. Gitu. Terus untuk space kaki di baris ketiga ini nyaman banget Pak. Boleh minta tolong ke belakang ini Pak. Iya. Nah, ini masih ada space nih Pak. Space-nya masih ada. Iya, lega banget ya. Lega banget. Biasanya kan kalau misalnya di baris ketiga tuh yang paling tersiksa ya Pak ya. Iya. Kalau kita tuh benar-benar XL7 ini mengerti sampai ke baris ketiga. Baris keduanya juga lega banget ini. Luas banget Pak. Armrest-nya ada. Kemudian ada double blower. Nah, si XL7 ini murni double blower Pak, asli double blower. Biasanya kan kalau double blower itu di merek-merek tetangga itu hanya bagian depan yang ada blowernya. Ini cuma variasi untuk menyalurkan anginnya aja. Tapi kalau di sini ya, cuman ketika dinyalain blowernya sangat terasa Pak. Ada settingannya juga ya. Ada settingannya. Jadi benar-benar adem sampai baris ketiga. Kita lihat bagasinya sekarang Pak.
Untuk bagasinya sangat luas Pak, sangat luas sekali. Kita bisa atur Bapak mau bawa koper berapapun di sini masuk. Ya kira-kira juga ya sih Pak ya. Ini space-nya sangat luas, jadi tidak akan merusak door trim, aman. Kalau misalnya Bapak bawa aqua galon, terus biasanya bawa gas juga, beli ke Indomaret tuh, bawa gas tabung biru, biasanya kena door trim kan Pak ya. Ini tinggal dikebawahin seperti ini, simpen, gak akan kena door trim. Tapi kalau misalnya Bapak bawa barang-barang yang harus dipisahin, misalnya baju kotor atau segala macam, bisa disimpan di bawah. Barang yang lain bisa disimpan di atas. Jadi ada partisi lagi ya. Nah, gitu Pak, ada 2 partisi. Oke. Ini enak banget, komplit banget, semuanya ada di Excel 7. Mantap. Mungkin barangkali mau test drive Bapak? Boleh. Kita rasain kenikmatan di perjalanannya. Boleh, saya udah nggak sabar sekali sudah melihat penampilan secara eksterior, dalam, ingin nyobain performa mesinnya seperti apa. Siap. Kita langsung aja test drive Pak.